Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai kembali mata kuliah aljabar linier ini. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan ke-6 ya. Seperti biasa, sebelum saya menginjak kepada materi yang baru, ada beberapa konsep dalam kebebasan linier yang perlu juga dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang peta-peta konsep kebebasan linier. Nah, Anda bisa lihat di buku halaman 68 ya. Coba semuanya membuka buku halaman 68, sekalian saya ralat peta konsep tentang kebebasan linier. Nah, Anda sudah tahu beberapa trik dalam menyelesaikan kebebasan linier tuh ada beberapa ya, jadi banyak. Jadi Anda bisa memanfaatkan beberapa teorema yang bisa mendukung pekerjaan Anda. Nah, pertama di sini peta konsep kebebasan linier ya. Yang pertama, kita tahu bahwa suatu ruang vektor V ya, di mana memiliki himpunan-himpunan vektor yang begitu banyak ya. Di antaranya V1, V2, Vr, ada W, X, Y. Kemudian masih di dalam ruang vektor V besar itu ada S yang anggotanya V1, V2, sampai Vr, adalah himpunan vektor pada ruang vektor V. Nah, S dikatakan bebas linier, masih ingat ya definisinya, jika persamaan ini, lihat persamaan ini, K1, V1 tambah K2, V2 tambah titik-titik KR, VR sama dengan 0 ya, dimana nanti ini akan membentuk sebuah sistem persamaan linier homogen. Nah, di situ tertulisnya kan AX sama dengan A, seharusnya diralat di sini SPL homogen AX sama dengan 0. Tolong tuh di buku halaman 68 peta konsep kebebasan linier. Nah, masih ingat di aljabar matriks yang namanya SPL homogen itu dia selalu mempunyai himpunan penyelesaian. Berarti bisa diartikan HP-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, tolong diganti bukan 0 tapi himpunan kosong. Bentuk himpunan kosongnya seperti ini, 0 ada di garis ya tengahnya. Ya. Jadi sekali lagi SPL homogen itu selalu punya himpunan penyelesaian, di mana ada dua macam himpunan penyelesaian itu, yaitu penyelesaian trivial. Apa yang dimaksud penyelesaian trivial? Anda sudah hafal semua ya di aljabar matriks. Jadi hanya ada satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, titik-titik, KR sama dengan 0. Dan yang kedua, yang satunya lagi adalah penyelesaian non-trivial. Ini dua-duanya punya pemecahan. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian non-trivial? Yaitu ada pemecahan lain selain K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan seterusnya. Atau bisa juga disebut banyak himpunan jawab. Nah, berarti kalau yang trivial itu kita dapat simpulkan S bebas linier, himpunan yang bebas linier. Sedangkan yang non-trivial, maka S himpunan yang tak bebas linier. Ini yang pertama ya, peta konsep tentang kebebasan linier yang pertama. Kemudian kita lanjut pada halaman 69. Di sini ada alternatif dalam menyelesaikan kebebasan linier ya, yaitu dengan memanfaatkan nilai determinan. Ini juga bila ya, kita manfaatkan mencari nilai determinan bila matriks koefisiennya berbentuk persegi. Sekali lagi, kalau tidak berbentuk persegi kan tidak bisa mencari nilai determinannya tentunya. Ya, hampir sama dengan yang tadi, diawali dengan suatu himpunan vektor V yang memiliki banyak vektor di dalamnya. Di antaranya ada himpunan S ya, satu himpunan S ya, di mana dia punya anggotanya V1, V2 sampai Vr adalah himpunan di dalam vektor V. Sama seperti tadi, dia akan membentuk suatu persamaan ini dan akan membentuk suatu persamaan linier homogen AX sama dengan 0. Tolong diralat juga. Di situ tertulisnya AX sama dengan A. Itu non homogen, harusnya 0. AX sama dengan 0. Nah, pada saat Anda sudah membentuk suatu persistem persamaan linier homogen, kemudian Anda
berubah menjadi sistem persamaan yang berpadanan dalam bentuk matriks yang diperbesarnya atau the augmented matrix, maka Anda harus lihat matriks koefisiennya. Bila berbentuk persegi, mudah, Anda tidak perlu capek-capek lagi dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Langsung saja Anda kerjakan atau cari nilai determinannya. Nah, nilai determinan ada dua kemungkinan, bisa tidak sama dengan 0 atau kemungkinan lainnya sama dengan 0. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri yang tidak sama dengan 0. Kalau kita kembalikan lagi ke matriks, ini kan kaitannya dengan matriks kalau determinan. Determinan tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut dapat dibalik atau punya inverse. Jika punya inverse, kaitannya dengan SPL, ini adalah penyelesaiannya trivial, ya. Hanya ada satu penyelesaian, maka S bebas linear. Kemungkinan yang kedua, jika D determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak dapat dibalik atau tidak punya inverse. Dan ini juga kaitannya dengan SPL homogen, di mana penyelesaiannya itu bentuknya non-trivial. Ada pemecahan lain selain K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan KR sama dengan 0. Atau biasa kita sebut dengan himpunan banyak jawab. Maka langsung saja S tidak bebas linear. Nah, jadi kalau yang tadi, ya, yang pertama ini Anda belum punya alternatif ya. Pertama kita kerjakan, tapi karena Anda sudah tahu jika matriks koefisiennya berbentuk persegi, kenapa tidak Anda gunakan saja nilai determinan ini daripada harus mengerjakan dengan panjang dengan operasi baris elementer ya. Nah, itu alternatif lain. Bu, gimana kalau misalnya matriks perseginya matriks koefisiennya tidak berbentuk persegi? Tidak bisa dicari determinan. Ingat, aljabar matriks determinan itu kan berlaku hanya pada matriks persegi. Nah, jadi Anda kerjakan dengan operasi baris elementer sampai nanti ditentukan apakah dia trivial atau non trivial. Kalau sudah trivial atau non trivial, mudah itu, langsung kesimpulannya. Kalau trivial S bebas linear, kalau non trivial S tidak bebas linear. Next kita lanjutkan masih tentang kebebasan linear. Nah, ini juga alternatif juga yang bisa Anda gunakan ya, yang kemarin sudah minggu lalu pertemuan kelima sudah saya bahas. Jadi ada himpunan S, di mana S itu memang di dalam vektor V, ya. Ya, anggotanya V1, V2 sampai VR, ya. Kemudian dia dikatakan, S itu dikatakan ya, lihat di halaman 72. Anda lihat halaman 72. Ya. Dia dikatakan S itu tidak bebas linear, sebelah kiri dulu kita bahas. Jika dan hanya jika, katanya ya, paling tidak satu di antara vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai komlin, kombinasi linear dari vektor lain dalam S. Misalkan V1 itu 2V2, itu kan bentuk komlin, ini bentuk komlin. Kemudian V3 sama dengan 3V2 dan seterusnya. Kalau ada bentuk-bentuk seperti itu secara langsung dengan kasat mata Anda bisa lihat adanya kombinasi linear di antara vektor-vektor dalam S, langsung saja Anda katakan bahwa S tidak bebas linear. Awas, sekali lagi, jangan asal mengatakan tidak bebas linear, harus ada disertai dengan argumen atau alasan. Mengapa Anda mengatakan S tidak bebas linear? Karena Anda tulis itu, karena berdasarkan teorema, nomor teoremanya sih nggak usah diingat lah, nomor teorema, pokoknya berdasarkan teorema yang mengatakan bahwa, nah gitu aja, paling tidak satu di antara vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor lain dalam S, gitu saja. Misalkannya nggak usah ya. Nah, jadi harus disertai dengan alasan. Kemudian dia dikatakan bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai komlin dari vektor lain dalam S. Ini kemarin sudah saya bahas, bahkan kalau Anda terus aja perhatikan, simak terus YouTube yang minggu lalu, Anda paham. Jadi begitu Anda mendapatkan sekumpulan vektor di mana Anda harus membuktikan apakah ini bebas linear atau tidak, sekali lagi Anda harus pandang itu semua vektornya, apakah ada yang saling komlin atau tidak. Kalau ada,
Anda bisa langsung katakan tidak bebas linier. Kalau tidak ada, jangan dulu bilang bebas linier. Kerjakan langsung, kerjakan ya. Sebab kemarin kita sudah punya kasus tuh, saya sudah melontarkan kasus dan menjadi tugas Anda juga, tidak salah. Sepintas lalu secara kasat mata sudah ditelak-telak, sudah dipandang, sudah dicari coret-coret, ini kayaknya nggak ada saling berkombinasi linier. Tapi setelah dicari, ternyata ada dia saling kombin, dan memang pecahan itu ya, kombinnya saling kombin melibatkan bilangan pecahan. Nah, jadi dengan demikian Anda tidak boleh serta-merta mengatakan bebas linier, karena tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai kombin. Tidak demikian, langsung aja Anda kerjakan dulu. Siapa tahu nanti dia ada yang saling kombin ternyata, apalagi kalau sudah bentuknya non-trivial gitu ya. Kan bisa diumpamakan dengan T, parameter T, di mana parameter T itu bisa kita umpamakan dengan sebarang bilangan. Nah ini ya, jadi tentang kebebasan linier peta konsepnya. Oh, ternyata masih ada lagi nih, banyak sekali rusuh, keringanan-keringanan. Kalau dalam Islam kan rusuh keringanan yang diberikan oleh teorema ya dalam kebebasan linier. Nah, ini lihat S sama seperti tadi ya, S juga merupakan himpunan vektor-vektor dalam Rn atau dalam V besar ya, di mana S itu V1, V2 sampai Vr. Misalkan ya, V1 ini, V2 ini, V3 ini ya. Nah, punya komponen-komponennya. Kemudian tinjaulah persamaan ini. Ini kan persamaan yang akan membentuk sebuah sistem persamaan linier homogen ya, dan nanti akan dicari nilai K1, K2 sampai Kr-nya. Nah, kemudian Anda kan nanti akan menyusun seperti ini ya, bentuk SPL-nya, SPL homogen. Nah, ini merupakan sistem linier homogen. Ingat teorema kemarin yang ada R lebih besar dari N. R itu apa? R itu adalah bilangan yang tak diketahui atau variabel. Sedangkan N adalah banyaknya persamaan. Ya. Nah, dari situ Anda harus ingat teorema. Berdasarkan teorema yang mengatakan jika suatu persamaan himpunan S bla 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 bla, jika R lebih besar dari N, di mana R adalah bilangan yang diketahui atau variabel dan N adalah banyaknya persamaan, maka pemecahan tersebut mempunyai pemecahan yang non-trivial. Kalau non-trivial, maka langsung S itu adalah tidak bebas linier. Nah, jadi di sini Anda bisa langsung juga, kalau ini dikerjakan dulu sampai membentuk sebuah SPL homogen. Dari SPL homogen, Anda cermat. Lihat, variabelnya berapa, persamaannya berapa. Kalau variabelnya lebih banyak dari persamaan, maka sesuai dengan teorema yang mengatakan bla 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 bla, maka dia mempunyai pemecahan non trivial. Kalau non trivial, maka dia tidak bebas linier. Ya. Teorema ini hanya berlaku, sekali lagi sudah saya katakan di YouTube yang terdahulu pertemuan 5. Teorema ini hanya mengatakan jika R lebih besar N. Mungkin saja ada yang bertanya, gimana Bu kalau R lebih kecil N, apakah dia bebas linier? Tidak. Itu harus dikerjakan secara prosedural. Gimana kalau R sama dengan N? Tidak pula. Pokoknya teorema ini hanya mengatakan R lebih besar dari N. Anda jangan membuat kesimpulan sendiri. Itu udah saya sampaikan di YouTube, tapi masih ada yang japri ke saya. Bu, makanya saya nggak jawab. Perhatikan YouTube-nya. Simak berulang-ulang. Nah, sekarang diulang lagi oleh saya nih, berulang-ulang. Ini hanya berlaku jika R lebih besar dari N. Jadi gimana Bu kalau misalnya R-nya lebih kecil dari N? Tidak ada teorema yang mengatakan apakah dia bebas linier atau tidak. Yang penting Anda kerjakan. Itu sampai nanti Anda dapatkan pemecahannya trivial atau non-trivial. Sama, demikian pula dengan R sama dengan N. Tidak ada teoremanya. Jadi teoremanya hanya ini. Jadi Anda jangan membuat teorema sendiri. Oh, kalau R lebih besar dari N tidak bebas linier, berarti kalau R sama dengan N bebas linier. Bisa bebas linier, bisa tidak bebas linier, tergantung nanti. Atau R lebih kecil dari N,
maka dia bebas linier. Itu ada yang japri ke saya nggak jawab. Saya cuma bilang, baca simak YouTube baik-baik yang itu. Nah, sekarang sudah diulang lagi nih sama saya ya. Karena begini, nanti di UTS saya lebih mengutamakan Anda yang memanfaatkan teorema. Ya, yang memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh teorema, rusuh yang diberikan oleh teorema istilahnya ya. Itu. Jadi Anda paham teorema itu, walaupun Anda bekerja sampai tuntas dengan operasi baris elementer. Ya. Jadi perhatikan kalau kita balik kembali ya dari awal. Nah ini yang pertama, ini Anda belum dapat teorema nih, belum tahu keringanan yang diberikan oleh teorema. Nah ini keringanan yang berikutnya, jika matriks koefisiennya berbentuk persegi, Anda cari dengan determinan. Jika tidak, Anda harus kerjakan. Ya, tuh. Apakah nanti dia trivial atau non-trivial. Kalau trivial bebas linier, kalau non-trivial tidak bebas linier. Kemudian rusuh berikutnya, keringanan berikutnya yang diberikan oleh teorema adalah tentang kombinasi linier di antara vektor-vektor dalam S. Nah, jadi kalau secara kasat mata langsung terlihat, wah ada yang saling komplin, langsung saja Anda katakan tidak bebas linier, ya, karena berdasarkan teorema yang mengatakan bla 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 bla. Kalau gimana Bu, kalau sudah ditelok-telok, dipelong-pelong, dilihat-lihat dengan sama tidak ada yang saling komplain, Anda kerjakan. Karena siapa tahu dia saling komplain. Komplainnya itu dengan bilangan pecahan yang seperti minggu lalu ada contoh kasusnya ya. Kemudian keringanan berikutnya yang diberikan oleh teorema, jika R lebih besar dari N. Nah, itu Anda harus, jadi Anda nanti patokannya dari sini, Anda bekerja terus dari sini. Nah, dari sini jangan dulu dilanjutkan. Lihat dulu, kalau R lebih besar dari N, misalnya K-nya ada 4, barisnya hanya ada 3, berarti kan R-nya lebih besar dari N. Nah, Anda langsung katakan, ini S itu tidak bebas linier. Karena berdasarkan teoremanya harus ditulis. Ya. Nah, itu yang terbiasa. Oke. Nah, itu saya anggap Anda sudah paham tentang kebebasan linier sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya. Kemudian Anda bisa lihat halaman 76. Ternyata tentang kebebasan linier ini bisa diinterpretasikan dalam bentuk geometris, bisa kita visualisasikan di dalam R2 dan R3. R3 saja ya, kita bisa R3 di kebebasan linier, suatu interpretasi berguna dalam R2 dan R3 ya. Nah, kita lihat di sini pada gambar 4.4a. Dua vektor dalam R2 yang titik awalnya berimpit pada titik asal tidak ya bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, garis ya. Pada garis yang sama, lihat gambar 44a dan 44b. Lihat antara vektor V1 dan V2 itu pada garis yang sama ya beradanya. Berarti kan ini kalau di garis yang sama, ini menunjukkan adanya perkalian atau penggandaan. Misalnya V1, ini lihat ya, ini V1 dari sini sampai sini. V2 dari ujung sini sampai ujung sini, kan bisa diartikan bisa saja V2 itu 2 kali V1 atau 1,5 V1, kan itu bentuk komplin, perkalian tuh. Merupakan perkalian atau penggandaan skalar dari vektor lain. Ya. Maka kalau dia terjadinya komplin, maka tidak bebas linier. Ini juga sama. Ya. Nah, secara geometris hal ini setara dengan menyatakan bahwa vektor-vektor tersebut terletak pada garis yang sama. Garis yang sama. Garis yang sama jika titik awalnya berimpit dengan titik asal O. Ya, ini. Ya. Segaris, yang ini lihat segaris ya. Jadi bisa saja V2 itu berapa kali V1 itu berapa kali V2 ya. Nah, atau dalam bentuk negatif juga bisa, V2 itu berapa negatifnya berapa V1 dan seterusnya ya. Oke, halaman 76 Anda juga bisa lihat. Secara sebaliknya, bebas linier jika dan hanya jika vektor tersebut tidak terletak pada garis yang sama, yaitu, ini masih halaman 76 ya, gambar 44C.
Pada gambar 44C terlihat bahwa dua vektor bebas linier. Jika dan hanya jika tak ada satupun vektor yang merupakan perkalian atau pergandaan skalar dari vektor lain. Lihat ini, V1 ke sana, V2 ke sana. Kita tidak bisa mengatakan apakah V2 ini berapa kalinya V1, dia tidak segaris, ya. Tidak terletak pada garis yang sama, ya. Maka kalau tidak terletak pada garis yang sama, dia bukan merupakan kedua vektor itu tidak saling ada terjadi perkalian atau penggandaan, sehingga tidak terjadi kombinasi linier antara vektor V1 dengan vektor V2. Maka kita katakan S itu bebas linier, ya. Ini di R2. Kemudian di R3 kalau kita lihat juga dalam bidang, ya, dalam bidang yang sama, terletak dalam bidang yang sama. Lihat 4.5a, ini di sini di bidangnya. V1, V2 itu di dalam bidang yang sama, ya, di bidang itu, maka bisa jadi V1 berapa kalinya V2, V2 berapa kalinya V3, dan seterusnya. Ya, ini karena masih dalam bidang yang sama. Jadi jika dan hanya jika dia tidak bebas linier, jika dan hanya jika paling sedikit ada satu vektor yang merupakan perkalian atau pergandaan skalar dari vektor lain. Sini lihat, ini juga, ya, ini bisa diperpanjang. Ini dalam bidang yang sama. Nah, sekarang jika tidak terletak pada bidang yang sama, ini ada bidang yang abu-abu dengan bidang yang putih, ya. Misalnya V3 itu terletak pada bidang yang putih, V1, V2 pada bidangnya abu-abu. Nah, maka tidak akan terjadi penggandaan antara ketiga vektor tersebut, ya. Oleh karena itu dikatakan ini adalah bebas linier, ya. Bisa diperhatikan di sini pada halaman 78. Oke. Tentang kebebasan linier sudah selesai. Ini cukup panjang kebebasan linier, peta konsepnya juga sampai beberapa buah, ya. Jadi Anda bisa baca itu buku panduan Anda, buku paket yang sudah Anda miliki tentang kebebasan linier. Ingat, teorema-teorema apa yang bisa memudahkan Anda dalam menyelesaikan permasalahan kebebasan linier, itu perlu diperhatikan. Karena nanti bisa saja dalam UTS, ya, karena waktunya terbatas, mana online lagi, jadi Anda harus tepat waktu mengumpulkannya, jamnya juga nanti terlihat. Maka saya bisa saja memberikan soal-soal yang di dalamnya itu harus menggunakan kemudahan yang diberikan oleh teorema, ya. Jadi Anda harus paham itu yang tadi, keringanan, alternatif yang diberikan oleh teorema. Baik, kita melanjut ke bab 5, yaitu basis dan dimensi. Ya. Nah, pada bab 5 ini ternyata kita masih menggunakan materi-materi sebelumnya. Karena syarat suatu basis itu adalah satu, S itu bebas linier dan S merentang. Jadi S itu sama seperti tadi, ya. Jika ada ruang vektor V, kemudian S itu di dalam ruang vektor V, merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V. Maka S dapat dikatakan sebuah basis untuk V jika S bebas linier, S merentang V. Tuh, kembali lagi merentang, masih ingat, ya? Merentang, span V, ya, perentangan. Nah, jadi kalau kebebasan linier baru kemarin, ya, barusan kita membahas bebas linier, masih hangat. Merentang juga beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang perentangan, ya, yang masih ingat ada salah satu vektor dalam ruang vektor V, misalnya Z, yang komponennya Z1, Z2, Z3 dan seterusnya, ya. Di mana nanti penyelesaian akhirnya dalam bentuk variabel-variabel komponen-komponen Z1, Z2 dan seterusnya, ya. Nah, ini materi yang baru. Mari kita simak sebentar di sini bahwa dari definisi ini bisa digambarkan dalam sebuah diagram Venn, ya. Diilustrasikan dalam sebuah diagram Venn. Lihat ada ruang vektor V, di mana di dalamnya ada himpunan lagi, yaitu himpunan S yang anggotanya seperti biasa, S itu V1, V2, kita misalkannya VR. Kemudian ada vektor-vektor lain juga masih di dalam V, X, Y, dan seterusnya, ya.
S dikatakan bebas linier, maka haruslah memenuhi persamaan vektor ini. Ingat, ini untuk kebebasan linier ya. Jadi persamaan ini mempunyai satu pemecahan trivial ya. Itu kebebasan linier. Sekarang merentang. Masih ingat kan merentang gimana bunyi perentangan vektor? Jika S ini dia dikatakan merentang atau membangun V jika masing-masing vektor dalam V atau katakanlah salah satu dari vektor V, misalnya X, di situ kan ada vektor X atau vektor Y atau vektor Z salah satunya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor V1, V2 sampai dengan VR. Ya. Nah, ini peta konsepnya mudah sekali, peta konsep basis karena syarat basis hanya ada dua. S dikatakan basis untuk V jika S bebas linier, S merentang V. Timbul pertanyaan, apakah kedua syarat ini mutlak? Ya, mutlak. Gimana Bu kalau hanya persyaratannya bebas linier saja, merentang tidak, tetap, bukan basis. Gimana kalau hanya merentang saja, S tidak bebas linier, tetap bukan basis. Kedua-duanya harus dipenuhi. Walaupun misalnya, nah di sini kalau Anda bekerja misalnya S sudah diketahui misalnya S itu tidak bebas linier, memang Anda bisa langsung mengatakan bahwa S itu bukan basis untuk V tanpa harus membuktikan perentangan ya. Tapi sebaiknya dua-duanya dibuktikan. Walaupun Anda sudah tahu satu nih si S yang bebas linier, S itu tidak bebas linier. Jelas dia bukan basis karena ada salah satu aspek yang tidak dipenuhi ya. Oke. Sekarang kita lihat halaman, saya dari buku aja Anda supaya lihat ya dari buku, karena kalau ditulis di papan tulis terlalu banyak ya. Anda lihat halaman 82, basis baku untuk Rn ya. Tunjukkan bahwa S, E1, E2 sampai En, di mana E1-nya komponennya 1000, E2-nya 01000 sampai En 00001 adalah suatu basis untuk ruang vektor Rn ya. Nah, ini bisa Anda lihat saja halaman 82 sampai dengan 83. Walaupun di sini di definisi ditulisnya bahwa syarat untuk basis itu nomor 1 S bebas linier, kedua S merentang V. Tapi dalam pembuktian itu boleh-boleh saja Anda mau menggunakan yang mana dulu. Ini kan yang pertama 1 S bebas linier, yang kedua S merentang V. Bu, saya ingin membuktikan yang merentang dulu, boleh. Silakan saja, tidak apa-apa ya. Oke, kita lihat sekarang contoh 5.2. Contoh 5.2 ya. Coba perhatikan. Misalkan V1 121, V2 290, V3 334. Perlihatkanlah bahwa vektor S yang anggotanya V1, V2, V3 adalah basis untuk R3. Nah, selalu saya mengatakan sebelum Anda bekerja harus ada pendahuluannya dulu, prolognya dulu. Seperti ruang vektor ya, kemarin sudah ruang bagian. Ini juga sama. Tulis dulu syarat basis dari S, itu S basis untuk R3 jika syaratnya apa? Tulis oleh Anda. S bebas linier dan S merentang V. Nah, untuk memperlihatkan bahwa S bebas linier harus memenuhi persamaan vektor ini. Dan dia harus mempunyai persamaan ini yang trivial nih, yang 0 semua. K1 sampai dengan KR 0 semua trivial. Karena itu akan kita buktikan. Ya. Next, halaman 84 Anda lihat paling atas bentuknya. Sampai kepada ada kalimat sistem tersebut berpadanan dengan. Nah, ini. Kan biasanya Anda terus ya, ini terus dikerjakan, ya. Dikerjakan matriks yang diperbesarnya. Nah, di sini tidak. Kita beri lihat ada titik-titik bintang 1, halaman 84. Perhatikan semua ya. Nah, selanjutnya jadi kita stop dulu sampai sini. Kebebasan linier tidak kita lanjutkan, di pending dulu istilahnya. Selanjutnya untuk membuktikan S merentang R3, jadi Anda langsung ke pembuktian perentangan. Pembuktian yang kedua,
yaitu apakah S merentang R3 atau bukan. Nah, jadi di sini kalimatnya selanjutnya untuk membuktikan bahwa S merentang R3, maka kita harus memperlihatkan bahwa ada sembarang vektor dalam R3, misalnya ya Z, yang udah familiar itu Z aja ya. Z sama dengan sama dengan dalam kurung Z1, Z2, Z3. Bahwa vektor Z ini dapat dinyatakan sebagai komlin ya dari vektor-vektor S. Nah, seperti ini. Terus Anda kerjakan bagaimana, Anda kan sudah paham kemarin perentangan. Sampai didapatlah bentuk ini, bintang yang 2. Sampai bintang 2. Ini kan kalau lihat, coba Anda perhatikan dengan seksama, bentuk bintang 1 dan bintang 2 itu analog. Bedanya cuman koefisiennya saja, setelah sama dengan di atas 0, di sini Z1, Z2, Z3 ya. Nah, di sini karena Anda perhatikan nih, lagi-lagi ada keringanan lagi nih, ada penyederhanaan bentuk, ada pengerjaan yang serempak dilakukan, tidak satu-satu, tidak kebebasan linier dulu, tidak merentang vektor dulu, langsung digabung jadi satu. Kalau istilah dalam safar jama' qasar ya, digabungkan ya. Tapi ini juga harus hati-hati, kalau di sini harus diperhatikan. Anda bisa menggabungkan apabila lihat bentuk matriks koefisiennya berbentuk persegi. Ya. Dengan memanfaatkan nanti nilai determinan. Nah, maka ada kalimatnya di bawah itu ya, di bawah bintang 2 halaman 84. Kita dapat serempak membuktikan, bersama-sama nih membuktikan bahwa S bebas linier dan merentang R3. Dengan memperlihatkan bahwa matriks koefisien dari sistem bintang 1 dan bintang 2 ini kan matriks koefisiennya tanpa variabel yang setelah sama dengan tanpa koefisien yang setelah sama dengan. Nah, ini bentuk persegi ya. Nah, di sini tolong ada ralat ya. Di bawahnya kan tertulis dapat dibalik atau memiliki inverse dengan demikian. Nah, ini dicoret saja dulu, dicoret. Kalimatnya langsung yang betul adalah akan kita cari nilai determinannya. Jadi kalimat yang dapat dibalik dalam kurung memiliki inverse, dengan demikian itu dicoret. Langsung di sini kalimatnya akan kita cari nilai determinannya. Nah, nilai determinannya setelah dicari ya dengan aturan Sarus, ya nanti buktikan aja sendiri ya, sama dengan min 1. Min 1 ini tidak sama dengan 0. Lihat halaman 85 paling atas ya. Tidak sama dengan 0. Maka matriks tersebut, ingat ya tadi ya tentang kebebasan linier, peta konsepnya yang dengan memanfaatkan nilai determinan. Jika determinan tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut dapat dibalik atau punya inverse kalau tidak sama dengan 0 ya. Sehingga sistem tersebut konsisten. Kalau konsisten gimana? Maka ada nilai-nilai untuk K1, K2, K3. Sehingga S merentang V. Demikian pula pada SPL homogen, jika matriks koefisiennya memiliki nilai determinan tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan trivial yang K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 semua. Dengan demikian S bebas linier. Nah, ini pembuktiannya dia ditulisnya merentang dulu. Boleh saja Anda membuktikan kalimatnya bebas linier dulu, kemudian merentang, boleh ya. Maka kesimpulannya langsung S bebas linier dan S merentang V. Dengan demikian maka S adalah basis untuk R3. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda lihat, kan kalau Anda bayangkan dari definisi basis, Anda itu kan membuktikan basis itu ada dua yang harus Anda buktikan. Satu, kebebasan linier, S itu bebas linier. Kedua, S itu merentang V. Kan dalam benak kita terbayang ya, betapa panjangnya ini. Kebebasan liniernya saja sudah panjang. Belum lagi ditambah dengan merentang. Nah, tapi karena tadi ada teorema-teorema tadi yang meringankan Anda, ternyata di soal di contoh 5.2 ini kita bisa memanfaatkan nilai determinan karena terlihat matriks koefisiennya berbentuk persegi. Ya, kalau persegi langsung kita cari determinannya. Kemudian timbul lagi pertanyaan, Bu, gimana kalau misalnya
Setelah tadi dibuat SPL-nya untuk yang pembuktian kebebasan linier dan untuk merentang, ternyata matriks koefisiennya bukan persegi, ya nggak bisa dengan mencari nilai determinan. Anda lihat lagi dengan teorema yang R lebih besar 0. Pandang lagi itu sistem persamaan liniernya, baik yang homogen atau yang di bawahnya itu yang merentang. Dia memenuhi teorema yang R lebih besar N tidak. Kalau memenuhi R lebih besar dari N, langsung saja Anda katakan yang di atas ini tidak bebas linier, karena menurut teorema yang mengatakan bla 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 bla, jika sebuah himpunan ini di mana R lebih besar 0, R-nya adalah bilangan yang diketahui atau variabel, N-nya persamaan, maka persamaan tersebut mempunyai pemecahan yang non trivial, maka dengan demikian tidak bebas linier. Nah, sudah satu tidak bebas, dengan demikian juga akan selidiki, walaupun nanti katakanlah pada perentangan dia merentang, tapi kan salah satunya sudah tidak dipenuhi, ya. Nah, ini kalau di dalam basis boleh saja Anda hanya bekerja tentang bebas linier saja boleh. Jadi misalnya pada saat Anda sudah mengerjakan tentang pembuktian pertama kebebasan linier ternyata tidak dipenuhi, maka langsung saja karena S tidak bebas linier, maka S bukan basis. Walaupun nanti pada perentangan siapa tahu dia juga merentang, tapi kan sudah salah satu aspeknya sudah tidak dipenuhi, maka kita langsung katakan S bukan basis karena S tidak bebas linier, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat pada halaman 85, ada peta konsep juga yang memanfaatkan nilai determinan, ya. Determinannya, oke, bisa saja dengan merentang juga tadi kan, yang merentang ya, dibuktikan secara bersama-sama. Oke, sekarang saya beri waktu Anda nanti ya untuk mengerjakan. Coba lihat exercise-nya. Kalau kita lihat, coba Anda perhatikan dulu exercise 5.1 ya. Ini sudah bisa digunakan karena apa? Karena kalau kita lihat nanti bentuk-bentuk SPL-nya ini sepertinya nomor 1 ini bentuk SPL-nya nanti membentuk satu matriks koefisiennya persegi ya, nomor 1, karena vektornya juga sama. Oke, nanti ini bisa saya tugaskan Anda untuk mengerjakan dari tiap soal satu option aja, misalnya 1B ya, atau nanti saya tulis 1B, kemudian nomor 1B, 2B, 3B ya, sampai situ aja dulu ya, 3B. Nah, nanti di-upload di Inos ya. Oke, sekarang kita lihat tentang dimensi, halaman 86 ya. Apa yang dimaksud dengan dimensi ya? Dimensi adalah suatu ruang vektor berdimensi ya. Jadi kita lihat definisi 5.2 dulu di atas. Suatu ruang vektor tak 0V disebut berdimensi berhingga atau finite dimensional jika ruang vektor tersebut mengandung satu himpunan berhingga dari vektor-vektor V1, V2 sampai Vr dan membentuk suatu basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka V dinamakan berdimensi tak hingga. Ya. Di samping itu, kita akan menganggap bahwa ruang vektor 0 sebagai ruang berdimensi berhingga. Nah, kalau kita lihat contoh 5.1 yang basis baku tadi, halaman 82, ya, itu berhingga, terhingga ya, terhingga ya. Jadi maksudnya finite dimension. Jadi sampai dengan n. Ya. Nah, definisi berikutnya ini yang lebih mudah dipahami ya. Suatu ruang vektor berdimensi terhingga V dinyatakan dengan dim. Nah, dim V dimensi ya. Didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Di samping itu, kita mendefinisikan ruang vektor 0 mempunyai dimensinya 0. Nah, kita lihat contoh ya. Contoh 5.7 halaman 89. Tentukan basis dan dimensi
untuk ruang pemecahan dari sistem persamaan linear homogen berikut ini. Nah, Anda lihat ini bentuk persamaan linear homogen. Ini pernah dibahas di aljabar matriks. Nanti Anda bisa buka lagi buku aljabar matriks, ada yang mirip seperti ini, ya. Tapi tidak sampai membentuk vektor karena belum sampai ke vektor aljabar matriks itu. Nah, jadi bagaimana penyelesaiannya? Jadi Anda harus mencari basis dan dimensi. Di mana basis itu ada vektor-vektor di dalamnya. Kemudian nanti kita lihat dimensi itu banyaknya vektor berapa. Nah, kita lihat langsung aja ini semua pelajaran aljabar matriks nih. Matriks yang diperbesarnya atau the augmented matrix untuk sistem tersebut adalah, lihat halaman 89 semuanya ya. Nah, dengan cara reduksi baris, matriks kedua Anda lihat, untuk echelon baris reduksi kita dapatkan terus ya. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, halaman 89. Kemudian lanjut halaman 90. Masih banyak ini. Jadi memang kalau ditulis di papan tulis agak sulit juga karena ada di buku, sudah aja di buku kita perhatikan di buku ya. Lihat halaman 90. Ini sudah pernah ini di aljabar matriks ya. Nah, sampai akhirnya ini bentuk baris echelon tereduksi. Ya. Sudah sampai bentuk echelon baris tereduksi. Jadi sistem persamaan tersebut berpadanan adalah, nah ini kita tulis. Lihat, Anda harus cermat mana-mana variabel mana yang merupakan peubah utama dan yang mana yang perubah bebas. Oh, ternyata X1, X3, X4 itu sebagai peubah utama, serta X2 dan X5 sebagai peubah bebas. Maka yang peubah bebas inilah yang akan kita misalkan dengan parameter tertentu. Misalkan X2-nya S, X5-nya T. Sehingga bentuk bintang 1 dapat ditulis udah biasa ya. Seperti itu. Lanjut ke halaman 91. Ya, 91. Nah, persamaan tersebut menghasilkan atau himpunan penyelesaiannya adalah langsung himpunan pemecahannya adalah X1 sama dengan min S min T, X2-nya S, X3-nya min T, X4-nya 0, X3-nya T. Hasil tersebut dapat ditulis dalam bentuk vektor atau sebagai vektor-vektor pemecahan sebagai berikut. Kan X1-nya S min T, jadi tulis dulu X1, X2, X3, X4, X5 ke bawah. Matriks kolom. X1-nya min S min T, X2-nya S, X3-nya min T, X4 0, X5 T. Nah, ini bentuk yang halaman 91 ya, halaman 91 di tengah. Dipecah menjadi penjumlahan dua vektor kolom. Sebelah kirinya min S, S, 0, 0, 0, tambah min T, 0, min T, 0, T. Selanjutnya kita ubah lagi, S-nya kita keluarkan, dapatlah itu min 1, 1, 0, 0, 0. Pada ditambah T, dikeluarkan, mendapat min 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, ini disebut bentuk sebagai bentuk kombinasi linier ya, karena di situ ada S kali vektor ini, T ditambah T kali vektor ini. Kan S dengan T bisa diganti oleh bilangan tertentu ya. Nah, jadi persamaan di atas memperlihatkan bahwa vektor-vektor V1 itu kita sebut min 1, 1, 0, 0 dan V2-nya min 1, 0, min 1, 0, 1 itu merentang ruang pemecahan tersebut. Karena vektor-vektor tersebut juga bebas linier. Buktikan ya. Nggak usah dibuktikan lah, sudah. Kenapa merentang? Karena dia memiliki kombinasi linier. Maka V1, V2 adalah sebuah basis. Dan ruang pemecahan ruang pemecahan tersebut berdimensi 2. Kenapa 2? Ya, kan ada basisnya, ada dua vektor ini. Ya, dimensinya 2. Nah, itu. Ini tentang dimensi, basis dan dimensi. Oke. Kemudian kita lihat lagi halaman 91. Masih 91, contoh 5.8. Tentukanlah basis dan dimensi dari subruang pada bidang. Nah, ini.
pada bidang 2x min 5y plus 3z sama dengan 0. Bentuk 2x min 5y plus 3z sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai, x-nya itu bisa kita ganti sebagai y dan z. Maka x sama dengan setengah kali 5y min 3z. Atau 5/2y min 3/2z. Nah, sekarang kita misalkan y misalnya s, z sama dengan t. Sehingga didapatkanlah nilai x-nya 5/2s min 3/2t, y-nya s, z-nya t. Ya. Next, Anda lihat halaman 91. Kita buat dalam bentuk vektor sebagai berikut. X, Y, Z-nya kan kita tinggal masukkan nilai-nilai X, Y, Z. Ya, paling atas halaman 92 ya. Kemudian kita pecahkan menjadi penjumlahan vektor kolom. 5/2s, S0 tambah min 3/2t, 0t. Sama dengan itu. Persamaan tersebut memperlihatkan bahwa V1-nya yang 5/2, 1, 0, V2-nya juga min 3/2, 0, 1. Merentang bidang ini. Kenapa merentang? Karena mengandung unsur kombinasi linier, ada S dan T. S dan T ini kan bisa diumpamakan dengan berbagai bilangan, sembarang bilangan berapa saja. Nah, merentang, maka dapat dibuktikan pula bahwa V1, V2 juga bebas linier. Maka dapat disimpulkan V1, V2 adalah basis berdimensi 2. 2 juga karena vektornya ada 2 buah. Ya. Nah, jadi untuk dimensi, basis dan dimensi, Anda bisa mengerjakan, tadi nomor berapa ya? Nomor 1A, 2A, 3A, ya, yang dikumpulkan dengan basis dimensi nih. 6A dan 6E. Ya. Silakan, ada waktu 1 jam ya, dari mulai menyimak ini sampai dengan 1,5 jam lah, dari mulai menyimak video ini sampai dengan mengerjakan exercise. Nanti seperti biasa kita akan diskusi di forum diskusi INOMS ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Bila ada pertanyaan, nanti kita diskusikan di forum diskusi INOMS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.